Hai Podcast. Hai teman-teman di rumah. Akhirnya setelah sekian lama pada episode Hai Podcast kali ini, saya Wanur Ain, Saya Zahwa. Saya Syahrina. kembali lagi bersama kami di Hai Podcast setelah sekian lama ya. Benar. Kita nggak berjumpa sama teman-teman di rumah. Dan hari ini topik obrolan kami agak berat mungkin bagi teman-teman, tapi kami akan mencoba untuk membahasnya dengan cara yang lebih mudah dimengerti, Sederhana ya, dan lebih sederhana biar teman-teman yang di rumah yang belum terlalu familiar nih sama HI bisa ngikutin obrolan kami dengan baik gitu. Nah, sebelum itu kita mau kenalin dulu ke teman-teman di rumah bahwa di Universitas Bosowa kita punya yang namanya Pusat Studi ASEAN, di mana PSA ini menjadi ruang bagi mahasiswa Universitas Bosowa khususnya prodi HI untuk mencari tahu nih tentang isu-isu yang ada di Asia Tenggara, mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga budaya antar negara yang ada di Asia Tenggara. Dan sebelum itu biar kita semua on the same page ya, biar teman-teman di rumah nggak bingung, aku mau kasih review sebentar nih terkait ASEAN itu seperti apa sih. Nah teman-teman, ASEAN itu merupakan organisasi regional kawasan di negara-negara di Asia Tenggara yang saat ini sudah ada 10 negara anggota ya di dalamnya, termasuk Indonesia, apalagi Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura dan lain-lainnya. dan lain sebagainya. Dan ternyata guys, ada salah satu negara anggota kita, negara tetangga kita maksudnya, yang saat ini tengah dalam proses untuk menjadi bagian dari ASEAN. Dan negara apakah itu? Ada yang bisa jawab? Negaranya adalah Timor Leste, teman-teman. Dan berdasarkan informasi resmi dari ASEAN ya, itu rencananya di bulan Oktober nanti Timor Leste akan disahkan keanggotaannya secara resmi oleh ASEAN sebagai anggota ke-11. Dan tentunya hari ini kita nggak akan ngomongin sesuatu yang too political atau too theoretical banget, karena ngomongin soal ASEAN ternyata ada isu yang dekat banget sama kita hari ini guys. Banget. Benar. Dan apa sih isu terdekat itu, Syahrina? Jadi di Universitas Bosowa ini teman-teman, kita punya banyak mahasiswa internasional asal Timor Leste yang sedang berkuliah bersama kita saat ini. Jadi topik hari ini yaitu keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Kita bakal bahas dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang pengamat politik ataupun petinggi negara, namun berdasarkan sudut pandang mahasiswa Timor Leste yang lagi berkuliah di sini nih, teman-teman. Nah, FYI juga beberapa waktu yang lalu kita udah sempet wawancara teman-teman kita yang berasal dari Timor Leste, itu ada 5 orang. Kita juga nanyain beberapa hal ke mereka terkait bagaimana sih mereka melihat ASEAN sebagai warga negara Asia Tenggara dan bagaimana sih pendapat mereka terkait keanggotaan Timor Leste itu sendiri di ASEAN. Benar banget. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Arba dan Kak Rahmat. Halo Kak Arba dan Kak Rahmat yang mungkin lagi nonton video kita, karena telah membantu proses pengumpulan data wawancara bersama teman-teman kita dari Timor Leste. Dan hari ini sudah ada yang bersama kami hari ini, teman-teman, salah satu dari mahasiswa Timor Leste yang saat ini berkuliah bareng kita di Universitas Bosowa. Dan hari ini ada Joanina. Nah, Joanina ini merupakan perwakilan dari kelima mahasiswa internasional dari Timor Leste yang udah tim PSA wawancarain, teman-teman. Mungkin Joanina boleh perkenalan diri dulu sama teman-teman Hai Podcast. Joanina, gimana kabarnya dan saat ini tengah menempuh pendidikan di program studi apa di Unibos? Silakan. Oke, terima kasih. Hai guys, aku Jonia Fernandez Korea yang sebagai international student dari Timor Leste yang berkuliah di Universitas Bosowa. Saya mengambil program studi sosiologi di Fakultas Sosial Politik. Nah, di FISIP ya Joanina sekarang. Nah, Joanina, boleh nggak sih kamu ceritain gimana sih awal mula kamu bisa sampai di Universitas Bosowa? Iya, gimana ikut program apa sih Joanina? Oke, baik. Awal mulanya tuh aku juga kurang tahu ya sebenarnya. Aku juga waktu itu aku sudah berkuliah di Timor Leste, negaraku sendiri. Aku di kuliah di Universitas Nasional Timor Leste yang bernama UNTL. Dan situ aku sudah di semester 2. Tapi ada opportunity dari Bosowa yang ke Timor Leste untuk bersosialisasi, katanya mereka ingin membuka program studi beasiswa kepada kami. Jadi
waktu itu aku sangat kayak interesting tuh mau kuliah di sini. Jadi oke, aku mau coba hal baru lagi nih. Nah, jadi itulah aku bisa datang sampai ke sini. Wah, keren banget dong Joanina bisa sampai ke Unibos. Karena saat ini Unibos udah banyak ya mahasiswa internasional iya, dari banyak negara lain dan banget, termasuk Timor Leste ini, guys. Nah, dengan keberadaannya Joanina hari ini teman-teman, serta topik kita terkait dengan Timor Leste dan ASEAN, aku mau nanya nih Jo, terkait dengan ASEAN itu sendiri, posisi kamu sebagai mahasiswa dan juga sebagai warga negara Timor Leste, bagaimana sih kamu melihat ASEAN itu sebagai organisasi regional dan apa sih yang kamu ketahui terkait ASEAN ini? Silakan Jo. Oke, baik. Terima kasih atas questionnya Kak. Maaf pakai bahasa Korea. Atas questionnya. Jadi sebagai mahasiswa yang di Fakultas FISIP, menurut saya kita tahu bahwa ASEAN itu Asia Southeast Asian Nation yang sebagai organisasi regional Asia di Asia Tenggara. Gak apa-apa. Sorry my English ya. Asia Tenggara. Jadi itu tuh kayak organisasi yang mana untuk negara-negara untuk bekerja sama di antara politik, ekonomi, sosial dan serta juga budaya. Iya. Nah, kalau dari jawaban teman-teman yang lain gimana, Syahrina? Kurang lebih hampir sama sih sama jawaban Joa. Jadi jawaban teman-teman lain juga beragam. Ada yang bilang ASEAN itu organisasi kerjasama yang tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan keamanan kawasan. Dan ada juga pendapat lainnya yang bilang bahwa melihatnya sebagai simbol persatuan negara-negara Asia Tenggara. Jadi bisa dibilang mereka merasa bahwa negara-negara ini sudah menjadi satu kesatuan, satu keluarga besar gitu. Dan menurutku guys, itu part yang paling penting banget karena dalam kajian hubungan internasional sendiri ya, seperti yang udah kita pelajari di dalam kelas, bahwa ASEAN itu memang sering disebut bukan hanya sebagai security community, tapi juga sebagai identity community. Jadi seperti yang Syahrina bilang guys, bahwa di ASEAN sendiri antar negara anggota itu udah ada perasaan belong atau rasa memiliki satu sama lain ya. Benar. Gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, silahkan Syahrina. Jadi aku mau nanya lebih spesifik nih Jo, gimana sih pandangan Joa tentang identitas keaseanan dan apakah kamu percaya sama konsep identitas keaseanan itu? Gimana Jo? For me sebagai identitas ASEAN itu sendiri itu seperti rasa kebersamaan antara negara, dan sebagai negara aku sendiri from my beloved country Timor Leste itu penting banget untuk menjadi identitas ASEAN karena Timor Leste kan baru mau bergabung di ASEAN ini. Benar-benar. Jadilah identitas ASEAN ini bisa menjadi kayak kakak-kakak yang untuk kayak negara yang lain menjadi membimbing jadi ya kayak gitu. Oke. Kalau sebenarnya kalau melihat jawaban dari John, kayaknya ada mirip-miripnya ya. Iya, sama cukup yang optimis lain. sama teman-teman yang udah kita wawancarai sebelumnya ya, karena hampir semua dari mereka bilang bahwa identitas ASEAN itu penting banget teman-teman, karena bisa membuat negara-negara di kawasan itu lebih erat kerjasamanya, sekaligus juga bisa membuka ruang untuk saling mengenal budaya satu sama lain. Jadi bukan cuman soal politik saja, tetapi ekonomi, sosial, bahkan budaya antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang paling penting ini juga menyangkut soal hal-hal kayak kolaborasi pendidikan seperti yang mungkin dilaksanakan sama Jo saat ini, yang mengirim Jo sampai ke universitas ya teman-teman, pertukaran pelajar, bahkan rasa sekedar ingin tahu budaya dan bahasa satu sama lain. Dan kita mau apresiasi Joanina, bahasa Indonesianya sangat bagus itu udah bagus banget. Jadi kita nggak kesulitan ya untuk berkomunikasi timbal balik. Benar. Nah, selanjutnya kalau melihat sebagai peluang, jawaban dari teman-teman gimana? Kalau dari jawaban teman-teman lain, mereka merasa ini tuh bahwa identitas ASEAN bisa jadi ruang untuk berkembang dalam kerjasama yang lebih besar, sambil tetap mempertahankan karakter dan budaya masing-masing negara. Jadi bukan nasional versus regional, tapi lebih kayak pelengkap satu sama lain. Benar. Menurutku itu part yang keren banget. Kenapa? Karena ini memperlihatkan dengan jelas bahwa ASEAN itu punya dua sisi, guys. Sisi yang pertama mungkin yang udah diketahui secara umum oleh teman-teman, bahwa itu lebih ke teknis seperti integrasi ekonomi, stabilitas politik, pembangunan sosial budaya. Dan di sisi lain, inilah yang saat ini kita perbincangkan, yaitu terkait sisi emosional dari ASEAN itu sendiri, bahwa ada rasa memiliki di dalamnya. Dan
ASEAN nggak berhenti sebagai organisasi regional aja teman-teman, karena ini juga menjadi komunitas identitas yang bikin kita merasa bahwa wah kita ini sama-sama Asia Tenggara loh gitu kan. Dan terkait dengan identitas ASEAN, apa sih teman-teman yang teman-teman lain perbincangkan terkait ini, Za? Salah satunya itu aku suka banget ketika mereka bilang bahwa identitas ASEAN itu membuat mereka bangga kan, dan dari mahasiswa Timor Leste itu mereka juga senang menjadi bagian dari Asia Tenggara, apalagi dengan status negara mereka yang ongoing nih bulan Oktober, bulan Oktober Kita teman-teman. benar-benar menantikan momentum bersejarah Benar. ini ya. Joanina juga pastinya pasti, dong. pasti. Yang mereka bakal official menjadi anggota penuh dari ASEAN. Iya, Terus menurutku juga ini menunjukkan bahwa ASEAN itu punya makna yang cukup dalam bagi generasi muda di Timor Leste, dan bahkan sebelum keanggotaan ASEAN itu sendiri secara resmi Iya, gitu. meresmikan keanggotaan Ya, Timor benar-benar. Leste ya teman-teman di ASEAN. Dan setelah ngobrolin soal identitas ini pembahasan yang cukup panjang ya terkait identitas ASEAN. Kita juga mau nanyain ini, Jo. Menurut Joanina, apa sih yang berubah dalam proses bergabungnya Timor Leste di ASEAN? Kamu ngelihat apa di dalam negaramu yang mungkin ternyata udah ada kemajuan nih selama prosesnya masuk ASEAN? Karena jawaban dari teman-teman yang lain itu cukup beragam, teman-teman. Ada yang merasa bahwa memang ada perubahan terutama di sektor pembangunan dan perekonomian. Ada juga yang merasa belum kelihatan banget nih kemajuannya gitu. Gimana, Jo, pendapatmu? As we seen that Indonesia di waktu perubahannya dari Timor Leste ini, pasti dari misalnya di sisi administratif ini, itu adalah sistem dari biasa namanya birokrasi. Jadi aspek birokrasi. Jadi tata kelolanya kan perubahannya itu kayak sama. Jadi sistem dari permintaan Timor Leste membuat kayak sistem tata kelolanya itu kayak birokrasinya tuh sama. Jadi kayak misalnya di sini kan panggilnya KTP, di sana di sini panggil KTP, di sana panggilnya elektoral, kartu elektoral. Dan dari kayak paspor tuh di sana pakai pasporti dan yang lain-lainnya. Kalau di sesi lainnya sebagai edukasi, itu kayak perubahannya tuh kayak kita lebih kayak pertukaran mahasiswanya, beasiswanya. Jadi kayak misalnya contoh ini aku dari sekolah sini, itu salah satu perubahan yang kayak kita bisa lihat kayak Asia yang lebih terkenal lagi. Bukan saja di Indonesia tapi ada di Kamboja, Thailand dan yang lainnya. Dan itu tadi ya terkait dengan urusan administratif. Iya. Gimana Syah Nah, terkait dengan kalau produk-produk dari lokal? teman-teman kebanyakan ya, mereka tuh lebih spesifik ke arah pemerintahan. Bahwa masuk ASEAN itu memberi dampak ke Timor Leste terkait cara mengelola urusan dalam negeri. Jadi ada semacam dorongan untuk berkembang dan berbenah. Katanya sejak Timor Leste masuk ASEAN, urusan administratifnya jadi lebih mudah ya, Jo. Iya, lebih mudah. ya. Iya. Terus produk-produk Timor Leste juga mulai masuk pasar komersil ASEAN. Iya, betul. Gimana, Jo? Gimana? Iya, seperti kita kenal itu kopi yang paling terkenal. Kopi. Iya, kopi itu udah dikenal sebagai ASEAN, tapi masih ya terbatas lah ya. Dan bukan hanya saja kopi, tetapi ada juga yang bernama di Indonesia disebut kain tenun tradisional, tapi kami sebut kain tais. Tais ya. Seperti kayak misalnya ini juga salah satu dari Ini teman-teman. ini salah satu dari Merch biasa ya dari Timor iya Leste. dari khas dari yang biasa produk-produk tapi lebih dikenal itu sebagai kopi ya. Kopi ya. Nah, aku juga mau dengar jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Gimana kata mereka terkait dengan keanggotaan ASEAN ini sebagai peluang? Nah, dari teman-teman yang lain tentunya mereka juga menganggap bahwa keanggotaan Timor Leste di ASEAN ini sebagai peluang bagi mereka. Ada yang realistis juga loh. Kayak realistis banget nih. Bahwa sejauh ini emang belum ada perubahan signifikan sama yang seperti disampaikan Jawa barusan, terutama dalam hal keamanan juga mereka merasa masih belum ada perubahan yang signifikan. Mereka juga merasa masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi dan belum terjawab, teman-teman. Kemudian, tapi secara keseluruhan itu mereka percaya bahwa kedepannya keanggotaan Timor Leste ini bisa menjadi jendela yang membuka Timor Leste, yang membawa Timor Leste ke arah yang lebih stabil dan terbuka. Amin. Semoga ya. Nah, setelah ngomongin soal perubahan yang udah mulai kerasa nih di Timor Leste nih dari jawaban Joanina dan teman-teman yang lain,
kita mau nanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir tapi nggak terakhir banget. Nah teman-teman, apa sih harapan Joannina kalau Timor Leste nanti sudah jadi bagian atau anggota penuh ASEAN di bulan Oktober nanti? Karena jawaban dari teman-teman yang lain nih, mereka jawabannya berbeda-beda, beragam. Karena ada yang bilang kalau ini tuh bisa jadi momen yang bersejarah untuk Timor Leste sendiri, dan kebanyakan dari mereka juga jawab kalau fokus utamanya itu sebenarnya ada di dua hal guys, di aspek keamanan dan ekonomi. Karena selama ini katanya isu keamanan itu masih sangat rapuh gitu, dan aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga masih perlu dorongan besar untuk mencapai stabilitas. Nah, menurut Joannina, gimana soal harapan ke depannya kalau Timor Leste udah jadi anggota resmi? Menurut saya semoga Timor Leste masuk jadi resmi ini, Timor Leste bisa menjadi kerjasama di antara negara-negara di dalam politik, ekonomi, dan serta juga budaya. Dan aku harap sebagai ASEAN ada jembatan buat Timor Leste untuk menjadi kayak mempererat pemerintahan ke anggotanya, bukan saja pemerintahan tapi juga masyarakatnya, dia bisa lebih erat lagi. Semoga ya teman-teman. Ya. Nah, itu kan tadi dari secara luas nih Jo. Aku mau tanya lebih spesifik. Sebagai orang yang jauh dari rumah menempuh pendidikan di negara lain, gimana nih harapan kamu ke depannya tentang pendidikan dan lain-lainnya? Biasa. Menurut saya, semua harapan saya untuk pendidikan semoga di masuknya ASEAN ini pendidikan kami lebih maju dan meningkatkan kualitas edukasi di Timor Leste untuk bisa bersaing di tingkat regional maupun untuk bisa bekerja sama di antara ASEAN, untuk bisa edukasinya bisa sejajar bersama ASEAN lainnya. Nah, itu dari sisi pendidikan ya. Kalau dari sisi aspek-aspek yang lain ada lagi nggak, Za? Mereka tuh lebih mau juga tentang aspek budayanya biar lebih dikenal di kawasan, di regional kawasan maupun dunia ya, karena ada semacam semangat di mereka itu untuk nunjukin identitas mereka, tapi dalam waktu yang bersamaan juga nih mereka pengen lebih terhubung sama negara-negara kawasan di Asia Tenggara lewat ASEAN. Jadi kayak antara gabungan dari membuka jati diri dan tetap menjaga identitas nasional. Benar. Jadi jawaban mereka itu cukup optimis teman-teman, termasuk juga hal-hal yang aspek pertanian dan peternakan. Nah, di dua aspek ini katanya Timor Leste tuh cukup kuat karena sayurannya itu kualitasnya bagus-bagus ya Jo di sana. Dan pertanian tuh sangat kualitas. Iya, benar. Mungkin itu yang ngasih kita gambaran kalau ASEAN itu bukan cuma simbol teman-teman di atas, bukan cuma simbol formalitas ya, tapi ini benar-benar soal harapan mereka terkait dengan kesempatan dan bagaimana ASEAN itu bisa jadi ruang untuk tumbuh bersama. Nah, selanjutnya Zawa. Nah, kalau dipikir-pikir lagi nih, obrolan sama teman-teman di ASEAN ini bisa bikin kita sadar terkait bahwa ASEAN itu tuh bukan cuma sekedar negara yang besar atau kecil, tapi juga bukan soal dokumen-dokumen perjanjian di elit politik, tapi ada harapan-harapan yang nunjukin bahwa identitas ASEAN itu benar-benar punya arti, bukan cuma formalitas. Setuju. Jadi mungkin ini juga jadi pengingat bagi kita semua di negara-negara lain, identitas ASEAN itu bukan hal yang abstrak ya teman-teman, tapi sesuatu yang hidup lewat pengalaman generasi mudanya. Dan semoga aja dengan semangat yang sama ASEAN bisa terus jadi rumah bersama, bukan cuma secara politik tapi juga ada secara ekonomi dan hangat secara sosial. Amin. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman terkait dengan keanggotaan Timor Leste di ASEAN ini. Dan tibalah kita di penghujung acara. Ini nggak kerasa banget ya waktunya. Nggak kerasa banget. Padahal ngomongin soal Timor Leste dan ASEAN ada banyak hal yang harus kita perbincangkan lebih lanjut. Karena ada Joannina juga di sini, tapi akan kita lanjutkan ini di luar sesi ya. Atau mungkin kedepannya bisa bikin perjanjian lagi kita buat ketemu bareng ngobrol-ngobrol bareng lagi. Berdua. Dan we would like to say thank you so much to Joannina for joining us today. Dan terima kasih juga untuk teman-teman kita dari Timor Leste yang lain yang sudah bersedia berbagi pandangan terkait dengan isu ini. Ada Nelson Fernandez, ada Natal Pino, ada Justino, ada Titania dan Zelia. Kami harapannya semoga Joannina dan teman-teman yang lain dilancarkan proses perkuliahannya, bisa enjoy berkuliah di Unibos bareng-bareng kita ya. Dan
Terima kasih juga untuk teman-teman Hai Podcast yang udah dengerin dan udah nontonin kita berempat ngobrol hari ini dari PSA. Semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru untuk kita bahwa penting banget untuk menjadi bagian dari ASEAN ya. I think that's all ya. Kami berempat kami undur diri. Saya Wanur Ain. Saya Syahrina. Saya Zahwa. Saya Junia Fernandes. See you on the next Hai Podcast. Dah. Bye.